Pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio mengapa dia dicopot atau dalam bahasa yang dipakainya adalah ditendang oleh Presiden Joko Widodo pada waktu itu ya, 4 bulan sebelum masa jabatannya berakhir, membuka cerita lama intrik politik seputar istana dan persaingan politik di era periode pertama Joko Widodo sebagai presiden. Selain itu, Gatot Nurmantio juga menjadi pembuka kotak Pandora karena sebenarnya yang menjadi korban itu menyusul Gatot Nurmantio, terutama di kalangan perwira TNI, perwira tinggi TNI, itu daftarnya cukup panjang. Mereka-mereka ini diduga pada waktu itu atau dicurigai merupakan perwira tinggi TNI yang punya kedekatan dengan Gatot Nurmantio. Pak Gatot Nurmantio ini kan akhirnya buka suara setelah hampir 9 tahun berlalu. Cerita lama itu dibuka Gatot Nurmantio ketika dia menyampaikan orasi pada penutupan Munas dan Milad kelima Partai Umat yang berlangsung di Sleman, Yogyakarta hari Ahad 3 Mei 2026. Buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong dinaikkan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak benar saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan apa tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Biasanya saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh ya Pak, tidak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nggak jadi naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan. Jenderal Gatot Nurmantio itu menyerahkan jabatannya kepada Kepala Staf TNI AU, Marskal TNI Hadi Cahyanto yang dilantik pada tanggal 8 Desember 2017 di Istana Merdeka oleh Joko Widodo. Ke-1, memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Gatot Nurmantio, NRP 2942, dari jabatannya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Marskal TNI Hadi Cahyanto SIP, NRP 509043 sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Ketiga, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat, sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2017. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Gatot Nurmantio ini lahir di Slawi, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 13 Maret 1960. Seharusnya dia memang baru akan memasuki masa pensiun itu pada tanggal 1 April. Namun kan pada waktu itu seusai secara resmi dia dicopot oleh Joko Widodo dan Hadi Cahyanto dilantik di istana, Gatot menepis spekulasi dan rumor bahwa dia itu dicopot karena banyak bersimpang jalan dengan Jokowi. Dan pada waktu itu banyak yang menggadang-gadang Gatot Nurmantio ini potensial menjadi pesaing Jokowi pada Pilpres 2019. Jadi dia ini semacam matahari kembar yang sinarnya harus segera diredupkan. Namun Gatot pada waktu itu menepisnya. Dia menilai keputusan Jokowi untuk mengganti dia, katanya itu merupakan hal yang wajar karena dia sudah menjabat sebagai Panglima TNI lebih dari 2 tahun. Kita jangan melihat akhirnya, tapi seharusnya tanya dong berapa lama saya menjabat. Saya menjabat 2 tahun lebih. Jadi ya sudah sewajarnya, kata Gatot selesai pelantikan Hadi di Istana Negara. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini teman-teman menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik yang terjadi ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini kita disuguhkan sebuah berita yang sangat menarik.
Tentunya fakta baru pemilik ijazah Jokowi buka suara penyesalan OVA terima suara suapan yang begitu banyak dari orang lain, sehingga intervensi ini membuat rakyat Indonesia menjadi benci terhadap kampus yang ternama di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, semua yang terlibat terancam dipanggil ke Polda Metro Jaya. Nah, harapan masyarakat sebenarnya ingin menyelesaikan polemik ijazah Jokowi ini secara tuntas supaya tidak ada lagi isu-isu yang merongrong bangsa ini, ataupun kita tidak terlalu fokus dengan isu Jokowi seorang. Nah, Termul keceplosan mengatakan bahwa ijazah yang dimiliki Jokowi adalah palsu. Sebenarnya sesimpel itu, ketika Jokowi ingin menunjukkan ijazahnya maka cepat selesai masalahnya, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan, dan bahkan masalah ini akan selesai sekilat itu. Bagaimana cara penyelesaiannya? Tinggal Jokowi menunjukkan ijazahnya di depan para media, di depan para rakyat Indonesia, ataupun di pengadilan, maka majelis hakim dapat memberikan sebuah pernyataan apakah itu nanti ijazah asli ataupun palsu. Namun fakta berkata lain, karena Jokowi jangankan menunjukkan ijazahnya, hadir di persidangan aja tidak pernah. Sudah berapa kali dilaksanakan persidangan, dan juga para majelis hakim kerap kali memberikan dan melontarkan undangan kepada Jokowi untuk hadir di persidangan tersebut. Namun berbagai macam hal-hal, alasan-alasan yang disampaikan oleh Jokowi untuk mengelakkan dirinya hadir di persidangan itu, sehingga mereka mencatat di sini teman-teman, maju terus ya para pejuang melawan kejahatan si gorong-gorong ijazah palsu, si Gembang Garong dalam semua kejahatan. Si Rektor UGM Ova Emilia itu gembong penjahat yang harus dipecat dan dihukum pancong. Nah teman-teman, mereka mencatat lagi di sini, selagi penegak hukum tidak bekerja dengan baik, jujur dan melindungi kebohongan, jangan harap kebenaran dan keadilan bisa kita dapat. Jelas sekali ijazah Jokowi palsu. Jokowi sendiri tidak mau tunjukkan ijazahnya, berarti tidak punya ijazah. Nah, inilah yang perlu untuk kita pertanyakan bersama-sama. Nah, mereka mencatat di sini, negara kebobolan dipimpin oleh orang nggak plus palsu. Aparat hukum matanya udah buta, tangkap KPK dan Mahkamah Konstitusi, karena mereka adalah salah satu instansi pemerintahan yang kerap kali diintervensi oleh Jokowi ini. Bukti yang paling hakiki menurut Termul, congkak yang disebut manusia tidak waras. Satu manusia bikin gaduh gara-gara satu manusia ini. Sangat disayangkan Pak Prabowo tidak mau menyelesaikan. Rakyat dibiarkan terus menerus gaduh, dibiarkan terus menerus saling menjatuhkan, saling melawan antar anak-anak bangsa. Kita sangat menyayangkan hal-hal seperti ini teman-teman. Nah, kalau dari dahulu anaknya mengaku bahwa yang difoto itu ayahnya, mungkin tak seribet ini. Nah, memang kalau benar ijazah itu sebenarnya bukan milik Jokowi, ini artinya sebuah pembohongan publik yang dilakukan oleh Jokowi, yang dimana menggunakan ijazah orang lain untuk mencapai apa yang ia inginkan. Bayangkan, menjadi wali kota, gubernur, 2 kali menjadi seorang presiden, itu artinya dia membohongi masyarakat Indonesia. Nah, rakyat jelata Indonesia mendukung Roy Suryo, Dr. Tifa, maju terus pantang mundur, tegakkan kebenaran. Si Jokowi dan kroni-kroninya harus digenyang rame-rame sama rakyat Indonesia. Masa nggak berani biar kita dipenjara rame-rame demi kebenaran? Keren opini ini Pak dosen. Bukti-bukti sudah jelas tapi tidak ada hukumannya. Kenapa? Karena penegak hukum seakan-akan mereka takut untuk memeriksa Jokowi. Apa yang menjadi ketakutan? Itu pertanyaan besarnya. Apakah amplopnya tebal ataupun ada hal-hal yang lain? Nah, saya orang Jogja dan juga dekat Solo juga, tapi kalau ulah Jokowi seperti itu amit-amit hanya bikin malu orang Solo dan Indonesia pada umumnya. Rakyat udah tahu Jokowi ini adalah ijazah palsu. Tangkap, adili Jokowi dan termul-termulnya. Mereka mencatat di sini teman-teman, semoga seluruh gerombolan Jokowi ditangkap dan dihukum mati, soalnya sudah banyak korban yang dipenjarakan Jokowi. Artinya tindakan-tindakan seperti ini adalah tindakan yang benar-benar fatal, yang tidak dapat diberikan peluang lagi kepada geng Solo seperti ini.
Kenapa? Karena haus kekuasaan yang menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai titik yang mereka inginkan. Nah, harapan besar rakyat Indonesia apa saat ini? Itu pertanyaan besarnya yang mestinya ini jadi PR bagi Prabowo Subianto bersama dengan Gibran. Bagaimana mereka harus mengetahui dinamika-dinamika yang terjadi di negara kita. Apa yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Itulah yang mereka harus jadikan PR dan menyelesaikan itu semaksimal mungkin. Nah, semoga akan segera turun semua yang terlibat dalam penipuan se-Indonesia ini. Orang udah salah dibela, kamu ikut menanggung dosa hal tersebut. Ya, kenapa Anda-Anda ini, apalagi kalau kita melihat pihak dari kepolisian yang semestinya tugas polisi adalah mereka dalam mengayomi, menjadi pengaman dalam setiap perkara, tidak boleh memilah-milah, tidak boleh melihat kubunya siapa, tidak boleh melihat backgroundnya seperti apa. Memang Jokowi adalah mantan presiden yang selayaknya tidak bisa ada yang namanya memilah-milah tersebut. Nah, mereka mencatat di sini teman-teman, ya, mata normal itu jelas beda. Tak sekolah aja bisa mendalam apalagi yang pendidikan. Sekarang ini bapak-bapak percuma mendesak Jokowi menunjukkan ijazah asli karena dia tidak punya ijazah. Berputar-putar seperti itulah sampai tahun 2029 Gibran nyapres curang lagi sehingga Gibran resmi jadi presiden. Sementara belum selesai itu kasus, terus PKI bangkit dan menang. Mahkamah Konstitusi terulang lagi peristiwa seperti tahun 48, 65 lebih kejam dan sadis. Ya, sekarang bapak-bapak desaklah Prabowo untuk tidak melindungi Jokowi dan Jokowi harus diadili seadil-adilnya oleh jaksa dan hakim yang jujur dan berani. Pecat dulu orang-orang yang projo, terutama di kalangan TNI dan Polri. Kenapa mereka harus menjadi salah satu prioritas utama yang mestinya dibereskan? Karena mereka yang kerap kali mengambil alih setiap perkara-perkara dan permasalahan yang terjadi. Nah, gimana tuh Pak Hakim Pengadilan? Jokowi menunggu Anda memanggil katanya. Apa selama ini Pak Hakim diam? Atau diamnya Pak Hakim karena dibungkam sesuatu sama Jokowi? Ayo dong, yang mulia Pak Hakim, jujur akan hal ini. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, silahkan berikan tanggapan teman-teman. Apa yang teman-teman tahu? Yang teman-teman dengar? Cantumkan di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.